Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Vkom Channel, kembali bersama saya Iskan Tasya di podcast Meja Bual, satu meja banyak cerita. Nah pemirsa, pada malam hari ini saya sendirian di studio tidak seperti biasanya, karena kita bakal ngobrol-ngobrol melalui daring bersama dua narasumber saya. Langsung saja yang pertama, kita bersama Bapak Robi Patria PhD kandidat. Assalamualaikum Pak, sudah terhubung ya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke, nah pemirsa, mungkin kalau kita menyebutkan nama Pak Robi Patria ini udah nggak asing lagi ya, khususnya buat warga Tanjung Pinang. Sebagai informasi bahwa Pak Robi Patria sebagai mantan Ketua KPU Tanjung Pinang tahun 2013-2018. Nah, tentunya kita juga bersama dengan satu lagi narasumber kita yaitu Dea Apriliani selaku penggagas Cerdas Memilih Tanjung Pinang. Assalamualaikum Dea. Waalaikumsalam. Halo Kak. Halo, jadi pemirsa kebetulan Deanya sedang tidak berada di Tanjung Pinang, maka perbincangan pada malam hari ini kita lakukan melalui daring. Oke, baik langsung saja kita mulai obrolan kita pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini kita akan berbicara mengenai isu pentingnya partisipasi politik pemuda pesisir dalam mensukseskan pemilu 2024 dan merencanakan masa depan. Nah, mungkin saya mau ke Pak Robi Patria dulu ya, Pak. Mengingat sekarang ini di akhir tahun 2013, sebentar lagi kita akan memasuki pemilihan umum tahun 2024, Pak. Insya Allah di pada awal tahun. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ternyata, Pak, datanya itu hampir 50% lebih itu adalah ternyata pemilih pemula, Pak. Artinya masyarakat Indonesia yang baru pertama kali untuk melakukan pemilihan umum. Tapi saya pengen tahu, Pak, sebenarnya bagaimana sih Pak karakteristik anak muda di Kepulauan Riau ini khususnya buat Tanjung Pinang, Pak? Ya, jadi memang menarik ya pemilu 2024 karena eh, kalau secara nasional itu 56% itu pemilih muda ya. Dari Iya, umur 17 tahun sampai umur 39 atau 40 tahun. Inilah generasi yang mayoritas tercatat sebagai pemilih pemilu di 2024. Begitu juga dengan Kepulauan Riau. Kepulauan Riau hampir hampir 58 atau 59% itu pemilih muda, pemilih milenial ya model kayak Dea ya, muda kemudian lulus SMA sampai yang sedang kuliah dan baru kerja. Jadi ini adalah tantangan bagi kita Indonesia, apakah bisa mereka ini diajak aktif ke dunia politik. Karena ini anak-anak muda yang tidak semua saya kira tertarik ke politik. Ada yang tidak mau ambil peduli, ada yang acuh tak acuh, ada juga yang sedikit yang terjun ke politik. Contohnya model yang kita bisa lihat di Indonesia ya, yang hangat sekarang ini. Tetapi mayoritas mungkin anak-anak muda ini masih dipengaruhi oleh orang tuanya dalam menentukan pilihan di pemilu karena mereka mungkin lebih asik, bisa saja mereka lebih asik main medsos, main TikTok, Instagram maupun Facebook, sehingga literasi membaca buku-buku politik, literasi membaca visi misi calon presiden maupun calon anggota DPR hingga DPRD tidak terlalu menarik bagi anak muda. Ini yang harus digencarkan oleh penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu, hingga partai politik untuk mendekati anak-anak muda. Karena mereka ini penentu Indonesia di usia emas 100 tahun ke depan. Apalagi hari ini ada Sumpah Pemuda yang digerakkan oleh anak-anak muda ketika masih tahun 1928. Hingga kita mau proklamasi pun digerakkan oleh anak muda. Hingga kita reformasi juga didorong oleh anak muda. Jadi anak-anak muda ini sebenarnya kontribusinya sangat besar, kontribusinya terhadap negara ini. Tetapi sekarang yang kita khawatirkan adalah mereka apatis dengan politik. Untunglah ada anak muda model kayak Dea yang mendorong anak-anak muda menjadi pemilih yang cerdas, sehingga mereka tidak terbawa oleh arus arus politik
yang pragmatis ya, yang ditawarkan money politik misalnya mereka tertarik ini yang nggak boleh. Mereka harus memilih dengan penuh rasa idealisme yang tinggi, tidak terpengaruh dengan politik kotor yang sedang ditawarkan oleh para penggiat pemilu yang ingin duduk ke kursi kekuasaan dengan cara yang tidak baik seperti itu. Oke, Pak. Udah cukup ya penjelasannya berarti tadi tentang karakteristik. Nah, sekarang saya mau ke Dea. Nah, bagi Dea sendiri nih, selaku penggagas cerdas memilih Tanjung Pinang, berarti Dea ini apakah ini pengalaman pertama dalam pemilu? Jujur ini pengalaman pertama, Kak. Oh ya, berarti baru pertama kali nanti ya bisa masuk ke bilik suara Betul. gitu ya. Nah, tapi bagi Dea sendiri gimana sih sebenarnya peran anak muda dalam politik khususnya buat pemilu tahun 2024 ini? Silakan Dea. Oke, terima kasih Kak. Jadi kalau kita membahas tentang peran anak muda, tadi sebenarnya sudah banyak disinggung oleh Pak Robi, bahwasannya kan tadi juga kita ketahui pada tahun 2024, pemilih muda mendominasi, yaitu Gen Z ya, di Indonesia. Akan tetapi sebenarnya ketika kita menilik lebih lanjut di Kepulauan Riau, ternyata dominasi kita masih di Gen Y atau milenial yang berusia dengan rentang usia itu 30 sampai 27 tahun. Kemudian Gen Z itu mungkin berada di rentang ketiga berdasarkan data yang diberikan oleh KPU pada tahun 2024 mendatang. Tetapi sekalipun generasi muda ini belum mendominasi di Kepulauan Riau, tetapi beberapa sedikitnya generasi muda inilah yang memiliki peran penting. Karena generasi muda, mereka lah yang paling mudah untuk dipengaruhi. Ketika mereka baru pertama kali berpengalaman, mereka lah yang juga yang sangat mudah untuk didekati, mereka juga yang lebih mudah untuk terbuka. Akan tetapi memang peran pemuda itu sangat penting karena mereka yang juga lebih update, mereka juga yang lebih menyebarkan informasi secara luas menggunakan media sosial adalah anak muda. Oleh sebabnya sebenarnya peran anak muda itu cukup penting. Hanya saja tadi juga disebutkan oleh Pak Robi, mungkin anak muda cukup apatis atau anak muda juga mungkin sedikit sensitif untuk menyinggung hal-hal berbau politik. Entah mereka karena memang tidak suka atau tidak suka dengan citra politik yang mungkin dianggap semakin kesini makin memburuk, atau bahkan juga anak muda itu takut, belum berani untuk memulai hal-hal yang berkaitan dengan politik, begitu sih Kak. Tetapi kalau kita membahas peran anak muda, mereka berperan besar apalagi di Indonesia untuk pemilihan presiden karena mereka yang mendominasi pada tahun 2024, begitu. Oke, berarti menurut Dea sebagai generasi muda peran pemilih muda ini sangat penting buat pemilu 2024. Nah, saya mau balik ke Pak Robi, Pak. Tapi Pak, kita kan sebagai daerah kepulauan, Pak, tentunya pasti banyak para pemilih pemuda ini yang berada di daerah pesisir, Pak. Apakah sudah ada Pak upaya atau mungkin kebijakan yang untuk memfasilitasi anak muda khususnya yang ada di pesisir ini, Pak, untuk mungkin lebih melek politik gitu, Pak? Ya, jadi saya kira memang dulu waktu saya jadi ketua KPU Tanjung Pinang, memang kita buat sosialisasi di daerah pinggiran. Nah, saya tidak tahu sekarang apakah itu dibuat atau tidak, karena mungkin KPU maupun Bawaslu ataupun partai ini lagi fokus pada persiapan kampanye dan penetapan calon pemilih caleg DPT ya, DCT, calon Ya, Pak caleg tetap, DCT. data caleg tetap ya. Jadi ini yang mereka lagi fokus untuk mengurus itu. Setelah DCT-nya ditetapkan, baru mereka melaksanakan kampanye. Nah, selama kampanye yang lebih kurang hampir 2 bulan lebih itu yang harusnya dimanfaatkan oleh partai maupun penyelenggara pemilu untuk mendekati kalangan di pesisir Kepulauan Riau maupun di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang kan yang pesisir misalnya di Dompa, di Senggarang, di Sebau, di Penyengat. Nah, ini yang mesti didatangi oleh penyelenggara pemilu maupun partai politik sehingga mereka mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya tentang pelaksanaan pemilu di Tanjung Pinang maupun di Kepulauan Riau. Tidak, warga itu tidak gagap berpolitik seperti itu sehingga mereka bisa menentukan pilihan kemana arah mereka memilih, apakah si A, si B, atau si C, tidak dipengaruhi oleh
godaan terhadap serangan fajar misalnya. Misalnya kita katakan serangan fajar itu kalau ditangkap masuk penjara, gitu, masuk pidana, bahkan haram. Orang yang memberi dan menerima hukumnya dosa, gitu, haram. Money politik, karena kalau ditangkap kan bisa masuk penjara, maupun pemberi maupun yang melaksanakan. Ini adalah ancaman dari undang-undang pemilu yang melarang kita tergoda oleh money politik. Nah, sosialisasi ini penting bagi daerah pinggiran. Karena kan kebanyakan warga kita pusatnya di perkotaan. Batu Sembilan, Bintan Center, Tanjung Pinang Kota gitu. Nah, ini pusat kegiatan masyarakat sehingga warga di perkotaan lebih cepat mendapatkan informasi. Apalagi di daerah pinggiran seperti misalnya di Anambas, Natuna, Tambelan, itu kan jaringan internet juga terkadang kurang baik. Sehingga Ya, tidak kurang semua maksimal di warganya sana, Pak. bisa setiap saat update informasi di medsos. Nah, ini kita harapkan memang KPU-nya harus rajin turun ke daerah-daerah hinterland di pinggiran perkotaan sehingga warga itu adil dalam mendapatkan informasi, tidak hanya didominasi oleh orang perkotaan saja. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Robi. Nah, saya mau balik ke Dea. Tapi bagi Dea sendiri nih, kita mau nanya, sebagai generasi muda sebenarnya tertarik gak sih sama politik? Karena baru-baru ini ya, kita itu mungkin kalau yang sering scrolling Instagram, kita sering ngelihat kayak video-video nyeleneh, misalnya tanya jawab, tahu nggak sih, misalnya nama menteri ini, atau mungkin partai ini, bahkan banyak loh ternyata anak-anak muda itu yang nggak tahu, ada yang nyebut misalnya kayak brand tertentu itu adalah partai politik. Terus misalnya kalau yang kita tahu ya, misalnya kayak partai-partai besar yang sudah lama, contohnya kayak Golkar, PDI, Demokrat, Nasdem, bahkan banyak anak muda itu yang nggak tahu nama partai. Jadi sepertinya tuh kita gimana ya harapan kita dalam mengharapkan mereka untuk bisa ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024. Nah, gimana kalau pandangan dari Dea sendiri? Oke, kalau dari Dea sendiri ya Kak, terkait anak muda itu tadi, kalau untuk di Kepulauan Riau sendiri, kita itu sebenarnya yang paling sulit adalah akses informasi dan juga akses transportasi. Kita kan berada di wilayah yang unik ya, berada di wilayah kepulauan yang seharusnya memang pemerintah itu cukup lihai, cukup perhatian terhadap akses informasi dan transportasi. Ketika transportasi kita sulit, maka dipermudahkanlah akses informasi untuk kita mengetahui mungkin dari beberapa yang di daerah kota Tanjung Pinang, Kota Batam, atau beberapa di daerah Kabupaten Bintan sudah cukup nih banyak informasi yang mereka dapatkan dari media sosial, dari internet. Mau nggak mau, ketika anak muda, ketika kita membahas seorang anak muda, pastinya sumber informasi tercepat yang mereka dapatin melalui media sosial dibanding mereka harus baca berita online nih Kak. Nah tapi kan Iya, kembali betul. lagi ya, media sosial ini banyak banget ada namanya istilahnya buzzer, terus juga istilahnya yang berita Iya. hoax ketika mereka nggak pandai memilih dan memilah berita yang mereka terima. Nah, kembali lagi tadi anak muda ketika misalnya di Kepulauan Riau yang kita bahas adalah daerah-daerah pesisir, mereka tidak mendapatkan akses informasi yang cukup bagi mereka sehingga mungkin kita peran anak muda di sini juga dibutuhkan untuk memberikan sosialisasi kepada mereka. Jadi biasanya anak muda tuh kayak lebih gampang mereka itu ketika kita dekati sesama anak muda. Jadi kayak ada pendidik sebaya sebutannya dibanding ketika mereka digurui oleh orang tua. Karena ketika orang tua yang berbicara, memberikan pemaparan materi, mereka cuma menganggap oh hal yang biasa, ini hanya sosialisasi biasa. Tetapi ketika anak muda yang berperan memberikan sosialisasi, tanggapan yang mereka berikan bukan ngomongin apa sih, tapi mereka kayak wah ini keren, ini panutan yang bisa kita ikuti. Kok bisa ya orang ini bisa public speaking seperti ini? Nah, inilah mungkin peran anak muda sendiri selain kita memberikan dari media sosial, kita anak muda juga yang membangun upaya-upaya seperti ada forum atau komunitas terkait politik. Mungkin teman-teman kita juga yang seharusnya sadar kita merubah mindset kita, kemudian kita mendekati anak muda yang lainnya. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu yang cukup dibanding teman-teman kita bisa berbagi melalui beberapa media sosial tersebut. Begitu sih Kak, karena saat ini media sosial benar-benar sangat membantu bagi anak muda. Gitu.
Oke ya, tapi sebenarnya sejauh ini udah ada nggak sih upaya yang dilakukan anak muda sendiri dalam dunia perpolitikan ini? Oke, kalau upaya dalam dunia perpolitikan ya Kak, sejauh ini banyak banget komunitas di Tanjung Pinang khususnya itu kebanyakan yang menyinggung ke arah seni. Dia juga masih bingung apakah mereka memang benar-benar apatis terhadap politik atau memang politik ini merupakan isu yang sensitif sehingga mereka masih belum berani. Namun kalau untuk forum-forum saat ini, dia pernah tahu dulu pada pemilu 2014 itu ada gerakan namanya pemilih cerdas gitu. Nah, kalau dia kan di tahun 2024 mendatang ini membuat sebuah forum komunitas bersama teman-teman itu forum cerdas memilih ya. Nggak beda jauh sih sebenarnya namanya, tapi penggagasnya beda gitu. Nah, untuk yang kalau forum dia sendiri ini merupakan upaya sih Kak. Benar-benar forumnya itu baru terbentuk dan kita memang mengupayakan untuk kegiatan yang kami adakan nggak hanya seputar pemberian sosialisasi materi, tetapi kita ajak kepada anak muda untuk mendekati bagaimana mengetahui tentang politik, gak hanya tentang pemilu, karena kan politik ini sebenarnya sangat luas ya Kak. Kalau kita bahas misalnya kebijakan pemerintah termasuk politik, isu mental health diperhatikan pemerintah atau tidak, itu juga bisa termasuk dalam politik, jadi benar-benar sangat luas. Jadi kalau dari upaya yang dia lakukan sendiri untuk mengadakan forum cerdas memilih ini dengan nama istilahnya itu bersambel Kak, bermain sambil belajar. Jadi agar anak muda Oh, lebih bersambel. tertarik. Betul, bersambel. Biar lebih tertarik nih Kak buat ikutan kegiatan kita gitu. Upayanya kalau dari dia yang dia tahu sih upaya dia sih Kak. Cuma kalau teman-teman komunitas lain kebanyakan menyinggung seni, tapi ada kaitan juga dong nggak seni dengan politik begitu. Oke, terima kasih Dea. Nah, Pak Robi, tadi udah kita dengar nih ya suara dari anak mudanya sendiri. Tapi Pak, udah ada nggak nih Pak upaya atau misalnya kebijakan yang memfasilitasi anak muda ini terhadap edukasi politik secara umum, Pak? Karena ya tadi yang seperti kita sampaikan ya, Pak, anak-anak muda ini kadang-kadang bermedia sosial, tapi mungkin yang dilihat itu bukan arah politik, Pak. Sampai saat ini tuh bahkan saya yakin Pak, banyak anak muda yang nggak tahu daftar partai yang terpilih di Indonesia untuk pemilu tahun 2024, Pak. Mungkin selama ini kita cuma sering ngelihat di jalan-jalan itu foto-foto mungkin para caleg gitu ya, Pak. Kita ngelihat logo-logo partainya, tapi sebenarnya kita tahu pun nggak, Pak. Mungkin jangan-jangan anak-anak muda ini bahkan nggak mau tahu gitu, Pak. Nah, mungkin udah ada upaya seperti apa, Pak? Ya, jadi Tanjung Pinang ini menarik ya, karena banyak anak muda yang menjadi anggota DPRD dan terpilih. Ada umurnya 30 tahun, Iya, ada betul. umurnya 20 tahunan gitu. Anak-anak muda banyak di Tanjung Pinang yang terpilih menjadi anggota DPRD. Nah, ini menjadi tanda bahwa anak muda Tanjung Pinang sudah sedikit melek politik gitu. Karena mereka terjun langsung menjadi pemain, tidak menjadi objek lagi. Tapi kan masih ada puluhan ribu yang tidak ikut bermain di politik tapi menjadi objek partai politik. Nah, sekarang dulu saya pernah buat, kita datangi seluruh SMA di Tanjung Pinang. Kita masuk ke seluruh SMA. Karena anak SMA kelas 3 dan kelas 2 itu ada yang sudah bisa memilih. Jadi bayangkan ada berapa? Ada 7 SMA, ada 4 SMK, dan MAN ya kita datangi. Kemudian juga kita ke kampus-kampus dulu ya. Dulu dulu waktu saya jadi ketua KPU. Karena mereka adalah anak-anak muda yang perlu kita datangi, kita jemput mereka untuk diajarkan pemahaman soal politik. Tetapi karena mereka tidak semua bisa hadir, karena yang terpilih kan paling yang aktif di sekolahnya. Sementara misalnya di SMA 2 misalnya, eh, itu kan ada 1.800 siswa gitu. Nah, kita nggak bisa menemui satu persatu, tapi paling dikumpulkan ya 200 orang atau 300 orang. Begitu juga dengan sekolah lain dan kampus lain. Jadi harapan kita mereka yang sudah diajarkan, dikasih tahu, disosialisasikan soal pemilu itu menyebarkan kepada yang lain. Gini loh pemilu, ini calonnya, ini calegnya, mereka ini kualitasnya seperti ini, jejak rekamnya, track recordnya seperti ini. Nah itu kan arah mereka menjadi pemilih cerdas, pemilih yang rasional, tidak berdasarkan
informasi dari tetangga misalnya, atau dipengaruhi oleh orang tua, atau dipengaruhi oleh pacarnya atau seniornya seperti itu. Tapi dia mencari sendiri informasi tentang caleg-caleg maupun capresnya. Karena dia bisa dengan gampang untuk mendapatkan informasi sebenarnya kalau dia mau. Tinggal klik Google, kemudian cek caleg, kita sudah bisa mendapatkan. Kita bisa pelajari track jejak rekam masing-masing calon. Ini kan kalau pemilih cerdas. Apa sih kegunaan pemilu, kemudian mengapa kita harus memilih, apa pentingnya satu suara terhadap pemilu, itu kan harus kita disebarkan informasi sebanyak-baiknya. Nah, forum-forum seperti ini saya kira sangat menarik dan mesti dibuat setiap minggu atau setiap bulan lah minimal. Bisa kerjasama dengan KPU maupun dengan Bawaslu ataupun dengan partai politik. Karena memang benar anak-anak muda ini dia mendengar omongan dari rekan sebayanya. Dan orang tuanya ini orang yang bisa mempengaruhi pemilu yang didominasi oleh anak-anak muda. Maka tak heran sekarang partai politik banyak membuat bidang-bidang milenial. Nah, karena diisi oleh kader-kader partai milenial untuk mengisi pos-pos bidang kampanye di milenial itu. Nggak bisa kampanye anak muda, tapi yang ngomong itu orang tua. Karena frekuensinya beda, tidak nyambung. Dia harus frekuensi yang sama ya dari generasi-generasi milenial. Lebih dekatlah ke hubungannya seperti itu. Jadi kalau tidak seperti itu cara-cara partai politik, maka mereka akan ditinggal oleh pemilih milenial. Nah, tidak semua pemilih milenial seperti dia. Dia ini aktif, tapi ada juga pemilih milenial yang tidak aktif. Mereka hanya pasif, tidak tahu politik. Nah, ini yang harus didekati oleh partai politik maupun penyelenggara pemilu. Jangan sampai mereka golput, tidak menggunakan hak pilihnya. Kadang-kadang kan kalau hari libur mereka lebih suka nonton misalnya di bioskop atau shopping ke mall betul Pak, daripada dia harus antri di bilik suara. Iya betul. Atau Mendingan ke pantai, pada kan healing Pak, healing mendingan gitu daripada dia antri di bilik suara untuk memberikan suara kepada caleg tertentu. Ini yang harus disosialisasikan dengan masif. Tetapi kan KPU dan Bawaslu juga punya keterbatasan. Mereka banyak kerja sehingga kita sebagai civil society harus aktif menggerakkan masyarakat itu untuk menjadi pemilih yang cerdas. Kalau bukan kita, siapa lagi yang harus menyelamatkan bangsa ini dari jebakan-jebakan modus demografi yang akan kita hadapi ke depan. Karena kapal ini kalau mau tenggelam, kita harus sama-sama menolong kapal supaya tidak tenggelam. Ibaratnya Indonesia ini kapal yang sedang berlayar kan. Kalau dia bocor harus kita tampal sama-sama. Jangan kita lihatkan. Kalau negara tetangga dia akan melihat, oh kapal Indonesia mau tenggelam. Tapi kalau kita rakyat Indonesia, kita harus hadir sama-sama mendorong supaya demokrasi kita ini berjalan dengan baik. Pemilu kita bukan hanya pemilu yang hanya berdasarkan prosedural saja. Hari tanggal 14 kita memilih, coblos ini, itu kan prosedural. Tetapi harus substansial. Substansi pemilu itu apa? Mengganti kekuasaan, mengevaluasi kekuasaan, atau meneruskan kekuasaan. Inilah mengapa kita harus ada pemilu perganti 5 tahun sekali. Mereka yang tidak berkualitas ya kita ganti. Mereka yang bagus silakan untuk dilanjutkan. Ini kan yang mengevaluasi adalah pemilih, rakyat, anak-anak muda yang mengevaluasi. Kalau tidak berkenan ya tak usah dipilih, gitu aja sebenarnya. Oke, terima kasih Pak Robi. Oke Pak, karena kita keterbatasan waktu, mungkin boleh pertanyaan terakhir ya ke Dea kali ya. Nah kalau dari Dea sendiri ini, bagaimana nih harapannya ke depan terhadap pemilih pemuda, khususnya di Kepulauan Riau, Tanjung Pinang? Silakan Dea. Baik, terima kasih Kak. Tadi sudah banyak sekali ilmu yang disinggung sama Pak Robi, bahwasannya kita memang harus lebih aware pemilih pemuda ini. Tapi memang ya sebenarnya juga mungkin ada beberapa hal-hal yang harus dilakukan, baik itu instansi terkait atau bahkan juga anak muda yang turun langsung. Mungkin kita nggak langsung serta-merta, ini loh caleg yang harus kalian pilih, ini loh yang kalian harusnya
ikuti terkait pemilu dan sebagainya, ini substansialnya dan sebagainya, tapi anak muda tuh mungkin lebih baik dirangkul dengan misalnya isu-isu, kita mengadakan sebuah forum kegiatan, itu isu-isu, karena sebenarnya bersekian isu itu termasuk juga dalam isu politik. Jadi sebenarnya ya kembali lagi tadi anak muda lah yang menjadi menjadi garda terdepan untuk mengajak teman-temannya, merangkul teman-temannya. Dan mungkin anak muda itu lebih suka ketika mereka diajak bermain, diajak bercerita, diajak bercanda gurau dibanding digurui, merasa digurui. Karena sejujurnya anak muda itu juga tadi lebih memilih seandainya adalah rekan sebaya, terus juga pemilih-pemilih lebih tepatnya legislatif muda yang langsung turun langsung untuk menyapa mereka. Dan saya rasa juga harapannya mungkin juga pemerintah bakal lebih aware, siapapun nanti calon legislatifnya lebih aware terhadap isu-isu pemuda. Nggak hanya tentang bagaimana pembangunan kota Tanjung Pinang, padahal kita Kepulauan Riau, harusnya kita pemerintah lebih aware terhadap pembangunan sanitasi lingkungan dibanding pembangunan daratan, jembatan gitu. Nah, mungkin isu-isu yang diangkat lebih menyoroti kepada pemuda, misalnya isu mental health ataupun isu lainnya yang mungkin lebih dekat kepada pemuda, entah itu melalui ataupun juga bisa juga promosinya itu nggak hanya sekadar melalui sosialisasi atau kampanye, tapi bisa juga melalui film dokumenter atau animasi di media sosial, dan jujur itu lebih memikat hati anak muda, begitu sih Kak. Jadi kalau harapannya semoga pemerintah, legislatif, calon, siapapun lebih aware terhadap apa yang pemuda saat ini butuhkan, apa yang mereka tertarik, jadi agar mereka ikutan tertarik dalam politik, begitu. Baik, terima kasih Dea. Terakhir buat Pak Robi, silakan Pak harapannya. Ya, harapannya supaya generasi muda harus menjadi pemain yang aktif di gelanggang politik kita. Jangan menjadi penonton, karena penonton tuh nggak teruji mainnya. Jadi harus jadi pemain aktif di politik, tidak apatis di politik. Karena suara anak muda akan menjadi penentu Indonesia emas ke depan, 2045. Karena tinggal beberapa tahun lagi nih 2045. Nah, kalau saya kan udah tua 2045. Dia dan Mbak Tasa mungkin yang masih muda gitu. Amin. Amin, Iya. amin. Oke, terima kasih Pak Robi. Baik pemirsa, itulah obrolan kita pada malam hari ini. Mungkin saya mau menambahkan sedikit pesan. Jadilah pemilih pemuda, pemilih pemula yang berdaulat tanpa ada intervensi politik oleh siapapun dan dalam bentuk apapun. Jagalah independensi pilihan politik sebagai pemilih untuk benar-benar memilih siapa yang akan menjadi pilihan terbaik bangsa yang layak untuk duduk di parlemen dan tentunya memimpin negeri tercinta kita Indonesia, dan juga spesialnya untuk Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Amin. Oke pemirsa, itu aja obrolan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak waktunya buat Pak Robi dan juga Dea yang sudah berkenan bergabung jauh-jauh nih, yang Dea dari Semarang juga, ya? Iya, saat dari ini berada di Semarang, tapi kuliahnya di jadi Jogja. Dea ini kuliahnya di Jogja, tapi sekarang sedang di Semarang. Oke pemirsa, itu aja. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya hanya di Vkom Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.